Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nesya Oktavia Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Dr. Hajah Hilda Nisipa MAG dan Dr. Hajah Neneng Nafisah MAG MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pendidik dan Tanggung Jawab Profesi Guru dalam Pendidikan Islam. Pendidik merupakan bagian penting dalam proses pendidikan, karena tujuan pendidikan itu akan tercapai ketika ada seorang pendidik atau ada seorang guru dalam mengarahkan, membimbing, dan mengajarkan peserta didiknya, sehingga pendidikan itu akan tercapai. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pendidik atau guru. Menurut perspektif pendidikan Islam, pendidik merupakan seorang yang mampu menjadi suri tauladan dengan mengimplementasikan ilmunya dalam menjalankan kewajiban dengan baik dan juga benar. Kemudian adapun menurut Hadari Nawawi, pendidik adalah seseorang yang profesinya sebagai pengajar dalam suatu lembaga tertentu untuk membentuk kedewasaan pada peserta didik. Dapat tarik kesimpulan bahwa pendidik merupakan sosok yang bertanggung jawab dalam upaya membina dan mengarahkan orang lain menuju kematangan atau kedewasaan melalui proses pemenuhan kebutuhan pengetahuan, adab, dan juga keterampilan. Nah, jadi di sini guru atau pendidik itu memiliki tanggung jawab dalam membina dan juga mengarahkan peserta didiknya supaya memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang baik, sehingga peserta didik itu dapat mencapai kematangan dan kedewasaannya. Kematangan dan kedewasaan di sini maksudnya adalah ia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian ia mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau tanggung jawabnya sebagai peserta didik atau sebagai manusia di muka bumi ini. Kemudian ia juga mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan baik. Kemudian guru atau pendidik itu mempunyai dalam perspektif Islam itu bisa dikenal dengan sebutan yang pertama adalah mu'allim. Mu'allim adalah seseorang yang memiliki berbagai ilmu serta bisa mengajarkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada murabbi. Murabbi adalah seseorang yang bertugas membimbing dan mengarahkan anak didik supaya memiliki keterampilan yang dapat bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain di masa yang akan datang. Kemudian ada mu'adib. Mu'adib adalah seseorang yang mentransfer ilmu serta mengimplementasikan nilai moral dan spiritual kepada peserta didiknya. Jadi mu'adib ini memiliki akhlak yang baik, memiliki kesopanan yang baik, sehingga ia bisa mencontohkan kepada peserta didiknya atau kepada muridnya. Kemudian ada mudaris. Mudaris adalah seorang yang memiliki intelektual dan informasi. Kemudian ia juga melatih kemampuan peserta didiknya itu sesuai dengan bakatnya. Jadi seorang mudaris ini harus selalu mengupdate pengetahuannya sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Kemudian ada mursyid. Mursyid adalah seseorang yang memiliki sikap dan sopan santun secara baik gitu. Jadi dia memberikan petunjuk kepada peserta didiknya dengan memiliki akhlak yang baik, dengan kesopanannya, dengan akhlakul karimahnya, sehingga peserta didik itu bisa mengikuti mencontoh gitu ya akhlak yang baik darinya.
Nah, yang selanjutnya adalah karakter yang harus dimiliki oleh seorang pendidik menurut Muhammad Attia Al-Abrashi. Yang pertama yaitu sikap zuhud. Zuhud yaitu mengutamakan akhirat daripada dunia. Jadi dia tidak mementingkan kekayaan, tidak memikirkan soal bayaran guru seberapa, terus juga gaji guru itu berapa gitu. Jadi dia itu benar-benar ikhlas karena Allah gitu ya, mengajarkan, membimbing dan mendidik peserta didiknya itu dengan penuh keikhlasan gitu, tanpa mengharapkan bayaran yang besar. Karena kita tahu ya bahwa seorang pendidik atau seorang guru itu memang gajinya tidak terlalu besar gitu ya, tapi kita harus tetap ikhlas gitu dalam menjalankan tugas tersebut. Karena kalau kita ikhlas dengan kita juga akan menyampaikan ilmunya dengan benar, kemudian ilmunya juga akan tersampaikan dengan baik kepada peserta didik kita, sehingga akan menghasilkan ilmu yang berkah bagi kita, baik bagi kita maupun baik bagi peserta didik kita. Yang kedua adalah memiliki sopan santun dan akhlakul karimah. Nah, seorang guru itu sangat penting memiliki kesopanan dan juga akhlak yang baik, karena peserta didik itu akan mencontoh kepada gurunya, karena guru itu digugu dan ditiru. Meskipun kita umurnya itu lebih dewasa dari peserta didik kita, tetapi tetap saja kita harus memiliki rasa harus tetap harus tetap sopan gitu kepada peserta didik kita, seperti mengucapkan salam ya ketika masuk kelas. Kemudian kita harus memiliki akhlakul karimah seperti jujur, adil gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada ikhlas. Ikhlas yaitu tadi ya sepenuh hati gitu ya, mengajarkan dan membimbing peserta didik kita dengan penuh keikhlasan, dengan niat kita itu karena Allah gitu ya, sehingga ilmunya juga dapat tersampaikan dengan baik. Yang kemudian adalah bersifat pemaaf. Seorang guru itu harus memahami gitu ya setiap peserta didiknya. Ketika ada seorang peserta didik yang yang melakukan kesalahan gitu ya, nah seharusnya kita tidak boleh langsung menghukum atau menghakimi peserta didik tersebut, tetapi kita harus menanyakan terlebih dahulu alasannya mengapa dia melakukan hal tersebut gitu. Baru ketika kita sudah tahu gitu apa alasannya yang jelas, kita boleh gitu melakukan sanksi gitu ya, tetapi sanksinya juga tidak boleh terlalu berat gitu. Tetap saja kita harus memiliki sifat pemaaf gitu kepada peserta didik kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu harus bisa menempatkan posisi sebelum menjadi seorang guru ya, bisa menempatkan posisi. Jadi sebelum masuk ke kelas itu, baiknya kita seorang guru itu harus memiliki tujuan dan perencanaan yang baik gitu dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ini mau dibawa kemana gitu, maka kita harus mampu merancang pembelajaran atau materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik kita. Nah, yang selanjutnya adalah mengetahui karakteristik setiap peserta didik. Setiap peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kita harus mampu memahami setiap karakteristik peserta didik itu. Jadi kita tidak boleh menyamakan atau membanding-bandingkan peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya, karena itu bisa menurunkan semangat atau motivasi belajar gitu pada siswa tersebut, ketika siswa itu selalu dibanding-bandingkan dengan temannya. Makanya kita itu sebagai pendidik harus mampu merangkul semua siswa gitu ya, bersikap adil lah kepada semua siswa, supaya siswa itu tetap terjaga motivasi belajarnya gitu. Kemudian yang terakhir yaitu mampu menguasai ilmu yang diajarkannya. Jadi sebelum kita masuk kelas itu harus menyusun terlebih dahulu ya materi atau pembahasan yang akan kita sampaikan, kemudian kita pelajari terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kelas gitu, sehingga kita mampu menyampaikan ilmu yang kita berikan itu dengan baik. Yang selanjutnya ada kedudukan seorang guru. Kehadiran seorang guru merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran.
Sosoknya menjadi faktor yang sosoknya menjadi faktor dalam tercapainya sebuah tujuan pendidikan. Keberadaan pendidik itu hukumnya wajib dalam proses belajar. Karena menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang guru itu tidak hanya transfer of knowledge saja atau transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga transfer of values atau nilai. Nilai di sini seperti bagaimana memiliki akhlak yang baik atau adab yang baik, kemudian keterampilan, sehingga menjadikan peserta didiknya itu memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah yang baik. Nah, guru dalam Islam ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Perlu kita ketahui bahwa tingginya kedudukan guru dalam perspektif Islam ini sebagai realitas ajaran Islam, karena Islam selalu memuliakan ilmu atau pengetahuan. Oleh karena itu, jangan meremehkan seorang guru, dan Islam pasti selalu memuliakan seorang guru. Kita tahu ya, dalam proses pendidikan itu terdapat beberapa unsur, seperti unsur-unsur pendekatan, terus juga strategi, metode, model, media, dan lain sebagainya. Itu tidak akan terlaksana jika tidak ada guru gitu yang yang melaksanakannya gitu. Makanya ada yang mengatakan gini, tujuan itu penting, tetapi metode itu lebih penting. Karena ketika kita memiliki tujuan, harus dicapai melalui harus mempunyai metode untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Bagaimana metodenya untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah kita rencanakan. Kemudian metode itu juga penting, tetapi sosok guru lebih penting. Jadi guru itu lebih penting daripada metode, karena ketika metode sebagus apapun dan sekeren apapun gitu ya, kalau tidak ada guru yang menjalankannya, ya percuma gitu ya, metode tersebut tidak akan terlaksana. Maka di sini guru lebih penting. Kemudian sosok guru itu penting, akan tetapi ruh dari guru itu lebih penting. Jadi jiwa keguruan itu lebih penting gitu ya. Jadi guru itu menyampaikan, memberikan contoh, dan juga memberikan contoh teladan, kemudian mencintai dan dicintai oleh muridnya. Sehingga bisa kita lihat ya di pesantren-pesantren gitu, guru-guru atau kiai itu sangat dihormati oleh para santrinya gitu. Santrinya sangat tunduk kepada gurunya, karena guru di sana itu sudah memiliki ruhul mudarris gitu. Jadi ia dicintai dan jadi ia sangat mencintai dan dicintai oleh muridnya. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai pengajar. Pengajar yaitu menyampaikan ilmunya, baik itu ilmu agama maupun ilmu duniawi. Yang kedua adalah sebagai pendidik. Pendidik itu tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai seperti adab, sikap, akhlak yang baik kepada peserta didiknya, dan juga melakukan pelatihan ya dalam sikap keahlian gitu. Kemudian yang dalam Islam itu terdapat dasar-dasar pendidikan yang harus dididik gitu ya kepada peserta didik. Yang pertama yaitu didik tauhid yang benar. Jadi kita harus menumbuhkan atau harus memberi keyakinan kepada peserta didik kita bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan kita gitu, yang mengatur semua kehidupan yang ada di alam semesta ini. Kemudian kita juga harus memberitahu bagaimana atau apa saja sih kewajiban yang harus kita lakukan, yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian kita harus menjauhi semua larangan yang Allah telah larang gitu. Sehingga peserta didik kita itu bisa menjadi manusia yang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah taat kepada orang tua, karena ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Nah, makanya kita harus mengajarkan atau mendidik peserta didik kita itu untuk selalu bersikap taat kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah mengajarkan
pergaulan yang benar. Kita harus membekali peserta didik kita supaya tidak salah pergaulan. Jadi kita harus memberitahu bagaimana pertemanan atau pergaulan yang baik itu. Kemudian harus membekali peserta didik kita itu pengetahuan tentang pertemanan yang baik gitu ya, sehingga peserta didik kita itu bisa memilih mana teman yang baik bagi dia dan mana teman yang tidak baik bagi dia, sehingga peserta didik itu bisa lebih pintar gitu dalam memilih pergaulannya, sehingga tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik. Yang selanjutnya adalah menumbuhkan kepribadian sosial. Kita sangat perlu ya, karena kita hidup di dunia ini tentunya memerlukan orang lain gitu, tidak bisa semuanya dilakukan oleh sendiri. Makanya kita harus menumbuhkan kepribadian sosial kepada peserta didik kita. Contohnya seperti kita bisa melakukan mengadakan ya kerja kelompok gitu, kepada menyuruh untuk berdiskusi kepada peserta didik kita bersama temannya, supaya di situ ada interaksi antara satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah sebagai pemimpin. Guru itu merupakan seorang pemimpin ya di dalam kelasnya. Jadi guru itu yang mengatur proses pembelajaran, yang mengatur perencanaan pembelajaran itu akan bagaimana, akan seperti apa gitu ya. Bagaimana tujuan pendidikan itu sebagaimana yang diharapkan. Jika seorang guru tidak memiliki jiwa kepemimpinan, maka tujuan tersebut tidak akan bisa tercapai sesuai yang diharapkan gitu. Makanya kita sebagai seorang guru itu harus bisa merencanakan gitu, atau melakukan metode metode pembelajaran yang tepat gitu di dalam kelas, sehingga bisa mencapai tujuan pendidikan sesuai yang diharapkan. Kita juga harus mampu membimbing, membina peserta didik kita, kemudian memotivasi peserta didik kita, merangkul peserta didik kita, supaya kondisi kelas itu bisa berjalan dengan baik gitu. Kemudian kita juga sebagai seorang gurunya yang menjadi seorang pemimpin di dalam kelas tersebut itu harus memberikan contoh yang baik gitu, karena seorang guru adalah sosok yang diikuti oleh peserta didiknya. Apa yang dikeluarkan dari mulutnya, apa yang dilakukan oleh fisiknya, maka itulah yang akan diikuti oleh peserta didiknya. Jika kita menumbuhkan hal-hal yang baik kepada peserta didik kita, maka akan menghasilkan hal yang baik juga. Tetapi ketika kita menumbuhkan hal-hal yang tidak baik di dalam kelas, maka akan mengeluarkan hal-hal yang tidak baik juga. Dapat kita simpulkan bahwa secara umum guru merupakan seseorang yang bertanggung jawab untuk membimbing, mengarahkan, dan bisa menjadi panutan oleh peserta didiknya. Guru mempunyai tanggung jawab dan peran yang paling utama karena seorang guru harus bisa mengarahkan dan membimbing peserta didik supaya memiliki kecerdasan dan sopan santun yang akan dilaksanakan dalam melaksanakan kehidupannya. Guru harus mempunyai sifat akhlakul karimah, sopan santun, ikhlas dalam menyampaikan ilmunya, memiliki sifat pemaaf, serta mengetahui karakteristik pada setiap anak didiknya, dan menguasai materi yang akan disampaikan, sehingga mampu dijadikan sebagai panutan bagi peserta didik. Karena itu, kedudukan guru itu sangat tinggi atau sangat mulia gitu, karena dengan tanggung jawab atau tugasnya, ia mampu mendidik dan juga membina peserta didik untuk memiliki kemampuan atau kecerdasan dan akhlakul karimah yang baik. Mungkin mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan juga kesalahan yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.